Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan refleksi aksi nyata program Bumi Jatra. Mohon maaf jika nanti saya tidak menjelaskan apa itu program Bumi Jatra, karena tugas saya di sini adalah refleksi. Namun jangan berkecil hati. Jika Anda ingin tahu apa itu program yang saya buat, bisa tunggu video saya yang akan datang atau tanya fasilitator saya, karena saya sudah menjelaskan di dalam alur ruang kolaborasi dan alur demonstrasi kontekstual. Nah, sekarang mari sama-sama ikuti refleksi saya tentang aksi nyata program Bumi Jatra. Program aksi nyata Bumi Jatra ini adalah bagian dari tugas modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul 3.3 aksi nyata ini adalah 1. JGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Jadi jelas ya, sudah jelas program ini di demonstrasi kontekstual. Yang kedua, JGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Oke, kita mulai refleksi tahap pertama Bagja saya tentang program Bumi Jatra, yaitu tahapan B. Pertanyaan yang saya buat dalam tahap ini adalah bagaimana kita dapat mengembangkan 7 karakteristik lingkungan pendukung kepemimpinan siswa melalui program Bumi Jatra. Hal ini dilatar belakangi ya karena memang sekolah kami itu mempunyai semua yang ada di situ. Jadi saya mencoba untuk mengembangkannya. Hal pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran dan yang bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang terjadi di sekolah kami. Selain dengan kepala sekolah, saya juga melakukan diskusi santai dengan rekan-rekan karena bagaimanapun juga mereka bekerja di tempat yang sama dengan saya. Jadi paling tidak pemikiran mereka bisa menjadikan dasar bagaimana mengimplementasikan pertanyaan yang sudah saya buat. Dan yang tak kalah penting adalah berdialog dengan siswa, karena suara pilihan kepemilikan mereka lah yang akan menentukan berhasil tidaknya program ini dilaksanakan. Perasaan saya mengenai tahapan ini adalah satu kata, seru dan bersyukur. Pertama, saat menyampaikan kepada kepala sekolah, beliau sangat mengapresiasi sekali dan memberi dukungan penuh dengan apa yang akan saya lakukan, termasuk memberikan masukan-masukan, sehingga saya merasa senang dan merasa nyaman untuk melaksanakan program ini. Tapi ketika saya bercengkrama dengan teman-teman, ya seperti tahu sendiri ya, berbagai macam teman, ada yang bilang A, B, dan C, dan itu saya kira sudah wajar ya, hal ini dialami oleh semua orang. Jadi sedikit ya berkecil hatilah, tapi ya saya tetap bersemangat untuk menunjukkan bahwa program ini pasti berhasil. Nah, akhirnya saya membawa program ini kepada anak-anak. Kita berdialog tentang apa yang ingin menjadi impian kami semuanya. Saya meminta pendapat anak-anak tentang ide-ide apa yang mereka lakukan, dan ternyata mereka mendukung penuh, dan ini membuat saya sangat bahagia untuk melanjutkan program. Dari apa yang sudah dialami, pembelajaran yang didapat adalah 1. Menemukan voice, choice, dan ownership siswa untuk menjawab pertanyaan yang muncul di awal. Yang kedua, mendapat jawaban bahwa dalam satu program kita dapat mengembangkan 7 lingkungan pendukung kepemimpinan siswa. Yang ketiga,
komunikasi dengan berbagai pihak itu penting karena akan menemukan jawaban juga. Dan yang keempat, berbesar hati ketika kita tidak sejalan dengan orang lain dan kita menurunkan ego kita supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Berdasarkan pembelajaran yang sudah saya dapatkan tersebut, ke depan saya akan memberikan wadah tentang voice, choice, dan ownership siswa. Yang kedua, melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait terhadap program yang akan dikembangkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri agar pertanyaan yang muncul dalam setiap tahapan ini dapat terrealisasi dengan baik. Selain tahapan B, tugas aksi nyata ini adalah tahapan A, yaitu ambil pelajaran. Tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam tahap ini kita harus mampu menemukanali kekuatan, potensi, atau peluang yang ada di sekolah tersebut terhadap program yang kita laksanakan. Hal inilah yang membuat saya melakukan survei dan juga curah pendapat terhadap anak-anak agar dapat mengungkapkan fakta ataupun mencari data-data sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam tahap ini kita harus mampu menemukanali kekuatan, potensi, atau peluang yang ada di sekolah tersebut terhadap program yang kita laksanakan. Hal inilah yang membuat saya melakukan survei dan juga curah pendapat terhadap anak-anak agar dapat mengungkapkan fakta ataupun mencari data-data sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam tahap ini kita harus mampu menemukanali kekuatan, potensi, atau peluang yang ada di sekolah tersebut terhadap program yang kita laksanakan. Hal inilah yang membuat saya melakukan survei dan juga curah pendapat terhadap anak-anak agar dapat mengungkapkan fakta ataupun mencari data-data sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Dalam awal menyampaikan program ini, saya merasa sedikit khawatir karena saya kan baru di sekolah ini dan belum begitu mengenal dengan orang tua siswa. Tapi alhamdulillah sekali ketika saya sampaikan, orang tua sangat mendukung kegiatan Bumi Jatra ini diimplementasikan kepada anak-anak mereka. Dan yang lebih bahagia lagi ketika anak-anak saya ajak untuk browsing di internet, melihat berbagai kegiatan yang kira-kira menarik bagi mereka itu apa, contoh-contoh kegiatan. Karena mereka kan masih kelas 2 ya, jadi kalau kita ajak berpikir terlalu tinggi itu belum bisa. Jadi untuk mendapatkan momen-momen atau kegiatan kepemimpinan yang menarik itu seperti apa, saya ajak mereka untuk browsing di internet. Di sini pembelajaran yang saya petik adalah 1. Banyak jalan menuju Roma. Begitu juga untuk mengalih voice, choice, dan ownership siswa. Salah satunya adalah memberikan mereka banyak wawasan melalui internet atau yang lainnya sehingga voice, choice mereka dapat tumbuh dari diri mereka sendiri. Yang kedua, jangan takut melangkah karena apa yang kita khawatirkan belum tentu benar. Dan yang ketiga, siapkan ide-ide cerdas agar dapat mengungkapkan fakta dan memperoleh data yang diharapkan untuk melaksanakan program tersebut. Berdasarkan pembelajaran yang saya dapatkan, maka ke depan saya akan 1. Mengapresiasi, mengidentifikasi voice, choice, dan ownership siswa dengan baik dan benar. 2. Melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari data yang valid. Ketiga, meningkatkan kualitas diri agar berpengalaman dalam menemukanali potensi yang ada di sekitar sekolah. Itulah tadi sekelumit refleksi saya
untuk tahap buat pertanyaan dan ambil pelajaran program Bumi Catra milik saya. Terima kasih sudah menonton, dan ini saya cantumkan sedikit dokumentasi yang sudah saya jalankan dan masih terus berjalan. Semoga sukses ke depannya. Salam guru penggerak. Ayo belajar kon ngenteni ya pinggir. Kimlong ko hai atin perintah ya Kim ya. Balik nggih. Boleh nih penonton monggo cuci tangan, cuci kaki dan kelas. Kemarin. Sinten Bu? Oke, udah tunggu semua. Embuh lah. Punya Azara, punya Asifa gimana Asifa? Tandek resik-resik ya saja. Sudah Bim? Belum. Lo lihat nah punyanya Sarah lo. Tumbuh subur. Pandra. Tengah ele. Ya Denis ya. Rizka. Nyambok kecabut. Oke, Krista. Panas.
Wah, yo gak kena ditanam iku, Nduk. Nanamnya gak gitu, nanti lah wis tua. Oh tuh bagus punya Atika ya. Naila, capek? Enggak. Gimana, Do? Gede. Iya. Gimana, Krisna? Panas. Pian, gimana Pian? Semangat. Oke. Tito. Nyampo. Ki Satria wis teh mari ayo. Apa? Heeh. Pinter. Heeh. Wes Satya, aja dicabut meneh nduk ya.